Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Enarotul Ulia dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula dengan dosen Ibu Sri Dewi Wahyundaru. Saya akan menjelaskan tentang konsep SIA pada usaha toko roti. Ada 3 cycle. Yang pertama, revenue cycle atau siklus pendapatan untuk penjualan. Yang kedua, yaitu expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Dan yang ketiga, yaitu finance cycle atau siklus keuangan untuk penggajian karyawan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang revenue cycle atau siklus pendapatan untuk penjualan. Pertama, konsumen melakukan pesanan lewat media sosial dan diterima oleh bagian pesanan. Bagian pesanan mengecek apakah pesanan yang dipesan itu ada atau tidak. Bagian pesanan mengecek ke bagian penyimpanan. Bagian penyimpanan memberi jawaban pada bagian pesanan apakah pesanan tersedia atau tidak. Setelah itu, bagian pesanan menjawab konsumen apakah pesanan yang dimaksud tersedia atau tidak. Apabila pesanan tersedia, konsumen akan membayar ke bagian kasir, lalu kasir akan memberikan nota bayar. Kasir memberikan laporan ke bagian akuntansi, kemudian akan diberikan 3 nota bayar. Nota bayar yang pertama itu diberikan kepada konsumen. Nota bayar yang kedua diberikan kepada bagian ekspedisi untuk dipersiapkan pengiriman pesanan ke konsumen, sedangkan nota bayar yang ketiga itu dijadikan sebagai arsip. Yang kedua yaitu expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Pertama, bagian supplier membuat faktur 2 rangkap. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar yang kedua disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima faktur lembar pertama dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan kas rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Manajer menerima surat permintaan kas lembar pertama. Berdasarkan surat permintaan kas lembar pertama tersebut, manajer akan menyetujuinya dan mengirimnya kepada bagian pemegang kas. Bagian pemegang kas menerima surat permintaan kas yang telah disetujui. Berdasarkan surat permintaan kas yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar rangkap 3. Lembar pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima bukti kas keluar lembar pertama beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima surat pelunasan pembayaran lembar pertama, kemudian membuat laporan pembayaran rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berdasarkan bukti kas keluar lembar kedua dari bagian pemegang kas dan laporan pembayaran lembar pertama dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ketiga yaitu finance cycle atau siklus keuangan untuk penggajian karyawan. Pertama, karyawan hadir kemudian melakukan presensi sebagai bukti hadir.
Bagian pencatat waktu melakukan rekap catatan berdasarkan jam hadir lalu diserahkan ke bagian HRD. HRD membuat rekap daftar gaji berdasarkan rekap catatan hadir sebanyak 2 lembar. Lembar yang pertama diberikan kepada bagian akuntansi dan lembar yang kedua disimpan sebagai arsip. Rekap daftar gaji diterima oleh bagian akuntansi. Setelah itu, rekap daftar gaji diterima bagian akuntansi, kemudian dicek, dihitung PPh jika sudah diotorisasi manajer akuntansi. Rekap daftar gaji diserahkan ke bagian keuangan, selanjutnya ditandatangani manajer keuangan jika sudah diotorisasi ke direktur. Bagian keuangan menyiapkan uang berdasarkan rekap data gaji yang telah ditandatangani, kemudian dikirim ke bank. Karyawan menerima gaji dan slip gaji. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.